Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi anak-anak semua. Pagi-pagi, Pagi, Pak. Bang. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Bapak Ya, Pak. pimpin doanya ya. Berdoa. Ya, Pak. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, mari anak-anak kita sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya untuk menumbuhkan rasa nasional kita. Ya. Ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mulai. Ya, selesai ya. Baik anak-anak. Bapak mau absen dulu. Siapa yang hadir atau yang tidak hadir? Fahmi. Ya. Hadir. Ya, semua hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nah, rajin-rajin semua anak ya, anak Bapak ya. Sudah siapkan semua kan? Sudah, Pak. Belum. Ya. Ya, Pak. Gimana kondisinya hari ini? Ada yang kurang sehat, ada yang demam mungkin? Ngantuk. Aduh, ini kan musim hujan. Lapar, Pak. Oh, nanti setelah kita ini kita sarapan lagi ya. Mungkin tadi udah sarapan semua ya tadi pagi. Ya, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang atletik tolak peluru ya. Siapa yang sini suka dengan olahraga tolak peluru? Arif, Saya, suka Pak. Arif? Ya. Ya, Pak. Suka ya, banyak yang suka ya. Ya, Pak. Siapa yang menjadi atlet di sini? Atlet tolak peluru. Nanti biar kita latihan yang serius, biar jadi atlet. Arif, Pak. Fahmi, Pak. Nah, Fahmi mungkin ya, nanti kita latihan. Ada yang tahu tentang tolak peluru? Mungkin ada lihat di video di YouTube. Video pertandingannya mungkin ada ya. Ya, Nefri. Ada, Pak. Ada, Pak. Nefri ya. Sering nonton YouTube ya, Nefri. Enggak, Pak. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi cara memegang peluru, awalan, tolakan, sikap akhir dengan benar, menjelaskan dan menganalisis dalam melakukan awalan, tolakan, sikap akhir dengan benar ya. Ya, Bapak akan menyampaikan materi tolak peluru sedikit ya. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru di atas leher dan bahu, kemudian melemparkan sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru menggunakan satu tangan ya. Menggunakan satu tangan tolaknya, nggak boleh dua tangan. Nah, ini Bapak ada modifikasi peluru. Ya, ini cara pegangnya ya. Coba dilihat, perhatikan semuanya. Ya, ini letakkan peluru di leher, di bawah telinga, ya. Ya, bisa dimengerti kan? Siapa? Ya, ini tahapan awalannya ya. Pandangan kita ke depan, kaki dibuka selebar bahu, posisi lengan membentuk siku-siku seperti ini ya, dibuka. Tidak boleh lebih dari 90 derajat lurus. Ya, pandangan mengikuti gerakan pinggang dengan arah titik pendaratan peluru. Ayunkan badan ya, ayunkan badan, tangannya di depan seperti ini, dorong lengan memegang peluru ke depan. Nah, dorong ke arah depan, tidak boleh dilempar ya. Ya, sikap akhirnya setelah peluru dilepas, tangan kanan dalam posisi lurus, agak ke atas, badan condong ke depan, posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang. Ya. Kemudian, ada nggak kira-kira yang belum tahu cara pegang peluru setelah Bapak jelaskan tadi?
Jelas ya semua ya, Nefri ya, Pak Romadi. Nggak tahu, Pak. Ya, jelas ya. Ada yang nggak kira-kira yang Jelas, Pak. Jelas, Pak. caranya, cara pegangnya. Ah, posisi tangan. Seperti ini, Tiga jari. Ya Nefri. Jari kelingking dan jari jempolnya di mana letaknya? Di samping peluru ya, untuk Peluru, Pak. mengangkat Peluru. peluru ya. Nah ya. Ada yang nggak kira-kira yang belum tahu awalan saat melakukan tolak peluru? Awalannya seperti apa setelah kita pegang peluru? Nah, peluru diletakkan di leher, kemudian berdiri menyamping ya. Coba kalian perhatikan. Setelah kalian melihat dan mendengar permodelan dari Bapak tadi, masalah apa yang kalian temukan? Kemudian apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Coba, masalah apa? Coba kalian ada yang tahu masalahnya tadi? Setelah saya Bapak jelaskan tadi, masalah apa yang timbul? Masalah dari kalian, kurang mengerti apa di awalannya, cara pegangnya. Ya, Romadi, gimana? Ada masalah? Tidak mau jauh lemparannya, Pak. Ya? Lemparannya Tolakannya tidak mau kurang jauh. kuat. Ya. Tolakannya belum tidak jauh ya. Ya, Pak. Ya, nanti kita perbaiki ya. Sekarang kita praktek Ya. dulu ya. Praktek dulu ya. Ayo semua. Yes, Praktek. Ya, praktek ya. Kita pegang. Coba semua praktek tolak peluru. Ya, pegang. Michael, betul ya? Ya, cara pegangnya udah betul tuh. Coba kamu lakukan awalannya. Awalannya, ya. Akhirannya, betul. Bagus. Coba lagi semua ya. Nefri. Coba. Ya. Monalia. Ya, bagus. Maria. Ya. Ya, coba sekarang saya tanya kepada anak-anak semua. Masalah yang kalian temukan setelah kita praktek tadi. Coba, Bapak mau dengar. Di mana? Coba. Lemparannya nggak mau jauh, Pak. Oh ya, tidak mau jauh. Coba, Nefri. Gimana caranya biar lebih jauh? Sakit tangannya, Pak. Kalau Ya, sakit tangannya. sakit tangannya. Ya, coba Pak Michael. Kenapa bisa sakit tangannya tuh, Nefri? Peluru terlalu besar, Pak. Peluru besar. Ya, kita enggak, pelurunya yang kita modifikasi ini. Coba Romadi. Kenapa lemparannya kurang jauh seperti yang ditanyakan Monalia tadi? Tangannya sakit, Pak. Jadi nggak bisa jauh untuk melempar, Pak. Ya, mungkin tangannya sakit, kurang pemanasan mungkin. Mungkin tidak dilempar, Madi. Ditolak. Ya. Ditolak mungkin enggak, Pak. Setelah ada masalah-masalah tadi, coba kita sekarang kita praktekkan ya lagi ya. Pak mau lihat lagi. Coba praktekkan lagi ya cara melakukan tolak peluru. Coba semuanya lakukan satu persatu ya. Coba Bapak tunggu ya, bagus. Ya, Fahmi coba. Ya, bagus Fahmi. Arif. Ya, udah lumayan ya. Tadi walaupun tadi tidak jauh, sekarang udah lumayan. Gerakannya pun, awalannya, tolakan, akhirannya sudah bagus. Henry, coba Henry. Ya, Henry juga bagus ya. Ya, mantap.
Memang anak Bapak semangat semua hari ini ya, sehat semua, semangat. Ya. Coba ada pertanyaan tentang setelah kita praktek tadi. Coba Fahmi, maju ke depan, praktekkan gerakannya. Ini Pak. Ya, coba Fahmi. Ya, coba Pak Nefri, coba Bapak Nefri, coba lihat, perhatikan gerakannya tadi. Apa yang kurang yang dilakukan Fahmi tadi? Bagus sekali Pak. Bagus. Yang kurangnya apa? Yang kurangnya tidak ada Pak. Bagus sekali Pak. Ya, bagus berarti Fahmi ya. Dah Bapak catat nilainya ya. Ya Pak. Coba sekarang Monalia, praktekkan. Ya, coba Ibu Maria, di mana kesalahannya? Posisi tangan, Pak. Masih terbuka. Tangan Oh, masih ya. terbuka begini, Pak. Ya, pelurunya tadi udah betul diletakkan di mana? Bawah telinga. Ya, coba Leher. Ya, di bawah, di leher ya, harus melekat di leher, nempel dia. Coba sekarang Pak Yosep, praktek ke depan. Ya Pak. Yosep, ya, bagus. Coba Pak Romadi, apa kesalahannya tadi? Coba dilihat. Ya, tidak ya, bagus Pak Yosep ya. Bagus Pak Yosep, gerakannya sudah bagus. Udah ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, ayo kita anak-anak pendinginan dulu ya. Ayo tangannya ke atas. Coba tangannya ke atas semua. Relax, relaksasi ke depan, relax ke bawah, ke belakang. Ya. Apa yang jadi kendala saat melakukan tolak peluru tadi, saat kita praktek tadi? Coba, apa kendalanya? Coba Pak, coba Michael, kendala yang tadi saat kita melakukan tolak peluru apa? Kena pon telinga Pak. Saya punya Pak tadi Pak. Pas kena pon telinga tolak tuh Pak. Kena pon telinga. Oh ya, cara kamu letakkan salah ya. Waktu kamu awalannya tolakannya salah. Mungkin kamu nggak langsung kamu tolak. Mungkin gitu ya. Ya. Bapak bangga kepada kalian hari ini. Bagus-bagus semua. Ya, pahami ya. Hari ini nilainya paling bagus ya. Ya Pak. Ya, pahami. Terima kasih Dapat Pak. hadiah ya dari Bapak ya hari ini. Tepuk tangan untuk Pahmi. Ya. Dia atlet Pak. Dia atlet Pak. Ya, dia. Tepuk tangan untuk Pahmi. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran materi bulu tangkis ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa kasih Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juliandi sudah menyampaikan. Ya, seperti biasa sedikit saya sampaikan apa-apa yang saya temukan di pembelajaran Pak Juliandi tadi. Yang pertama, saya rasa pemanasan tadi tidak dilakukan ya sama Pak Juliandi. Itu harus diperhatikan benar-benar di kegiatan sebenarnya. Apalagi ini berkenaan dengan tolak peluru ya yang menggunakan beban ya anak-anak, apalagi anak-anak yang kurang berolahraga. Apabila di pembelajarannya tidak ada pemanasan langsung dilakukan kegiatan itu, maka rentan cedera bisa sakit tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi tahapan 1 muncul permasalahan di situ adalah akan pelurunya tidak
Ya, Bu Menalia bilang tidak jauh tolakannya Pak, gitu. Terus Pak Juliandi memberikan kesempatan lagi. Ya, saya anggap itu tahapan kedua untuk kegiatannya. Memberikan kesempatan lagi untuk melakukan tolak peluru. Tuh, setelah tahapan kedua, pelurunya sudah mulai jauh. Ya, Pak Juliandi memberikan apresiasi bahwa tolakan dari peserta didik Bapak sudah jauh. Nah, jadi yang saya tidak temukan di situ adalah permasalahan tidak jauh, dan yang kedua sudah jauh tolakannya. Jadi artinya di situ sudah ada perbaikan, sudah ada pemecahan masalah dari peserta didik Bapak, dari yang tidak jauh menjadi jauh. Jadi kan sudah selesai, artinya seperti itu. Ya. Pak Juliandi tidak memberikan penguatan di situ. Penguatannya artinya mengapa bisa jauh tolakannya? Apa yang peserta didik Pak Juliandi lakukan itu sehingga jauh? Apakah posisi dari sudut tangannya sudah benar? Apa tenaganya ditambah? Itu butuh penguatan di situ. Artinya siswa itu melakukan tahap kedua itu sudah tidak ada lagi masalah, dia butuh penguatan lagi. Oh, berarti tadi yang pertama saya salah aja ini, yang kedua saya sudah benar ini. Jadi butuh penguatan di yang benarnya tadi. Jadi Pak Juliandi tidak melakukan itu, ya. Baik di gerakan-gerakan yang lain, itu contohnya saja. Terus yang terakhir, refleksi juga tidak dilakukan. Itu mungkin direfleksi boleh juga diberikan penguatan kenapa masalah itu terpecahkan. Jadi tidak membiarkan anak-anak mengambang tersendiri pemahamannya. Ketika dia tolak tidak jauh, tolak kedua jauh, ya sudah jauh. Kenapa jauh? Mereka juga mungkin tidak paham kenapa jauh. Apa sudut tolakannya sudah benar? Apa tenaganya yang ditambah? Atau apa? Itu butuh penguatan di situ. Bisa direfleksi, bisa langsung disampaikan. Menurut saya seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Juliandi. Saya kembalikan ke Pak Didik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Juliandi, ada 2 tolak peluru di kelas kita ya. Tentu dengan masalah dan penanganan yang berbeda pula nanti yang ingin saya lihat ya, supaya bisa menjadi sama-sama memberikan feedback ya. Kemudian ya, ini yang paling penting juga masalah pengelolaan kelas ya. Kadang saya tidak melihat Bapak dan Ibu ada instruksi memberikan silahkan lakukan, kemudian silahkan berkumpul kembali. Saya tidak melihat itu. Jadi apakah yang dilakukan Bapak dan Ibu itu mengevaluasi ya, memberikan feedback itu dengan berteriak-teriak dengan anak yang beragam di mana-mana, atau seperti apa? Kan boleh kan? Oke, lakukan, silakan. Oke, kumpul dulu, coba lagi. Ya, saya belum melihat itu. Mungkin juga di pelaksanaannya mungkin seperti itu, tapi ya saya berharap juga di kegiatan peer teaching ini juga itu nampak sebetulnya ya. Itu yang ingin saya lihat begitu. Jadi jelas aktivitasnya. Jadi saya bisa menggambarkan ini anak sedang ada di depan kita, kemudian anak itu sedang diberikan kesempatan mencoba di lapangan. Jadi saya bisa masuk ke dalam situasi pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Karena itu yang berkaitan dengan pengelolaan kelas ya. Seolah-olah itu yang harus diperhatikan. Kemudian di kegiatan inti di PBL ada sedikit yang menjadi catatan. Pak Juliandi itu menggunakan pemodelan ya di dalam menyampaikan
materi pembelajaran ya. Tetapi ya di sana kan Pak Juliandi langsung seolah-olah memberikan gambaran pemodelan itu lengkap sekali kan begitu ya. Bagaimana gerakannya harus bagaimana begini tangannya sampai di ya itu tidak jadi masalah sebetulnya, silahkan saja ya. Itu adalah sebagai input awal yang bisa juga Bapak dan Ibu lakukan ya di dalam pemodelan. Tetapi di dalam pemodelan itu jangan harus begini, tidak. Tetapi Bapak dan Ibu cukup misalkan perhatikan apa yang akan saya sajikan. Gerakannya begini, ini sudutnya begini, dicobakan begitu ya. Jadi jangan ininya terlalu lengkap gitu. Tapi berikan pemahaman supaya mereka juga ikut berpikir, maksud saya. Jangan dibawa terus ininya harus begini lengkap banget gitu. Enggak, Pak Jul, Pak Michel, Pak Fahmi, enggak. Boleh melakukan menjelaskan itu, tetapi bahasa saya sepintas. Nah, kemudian tadi Pak Jul setelah menayangkan tiba-tiba apa masalah yang kalian temukan? Kemudian Bapak dan Ibu menjawab A, B, C, D. Emang Bapak dan Ibu sudah diberikan kesempatan untuk mencoba, kok tiba-tiba tahu masalah? Sementara yang disampaikan itu yang benar. Ya. Nah, itu ada kekeliruan. Kalau memang mau seperti itu, maka yang ditanyakan bukan apa masalah yang Anda temukan, enggak. Tapi dari rangkaian gerak yang sudah disampaikan, kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi, bukan masalah apa yang ditemukan begitu. Anak bingung nanti, tapi kalau misalkan kesulitan apa yang akan ditemukan, atau bahasa ini Pak Arif ya, yang disampaikan dengan makna mungkin berbeda. Bisa jadi Pak Juliani mengatakan masalah apa yang ditemukan, anak paham karena kultur di sana bisa gitu ya. Tapi kalau saya menangkap kalau instruksi yang diberikan seperti itu, ya anak sulit. Kok masalah apa, belum baru disuruh baru dilihatkan contoh udah ditanya masalah, kan begitu ya. Kemudian baru di situ disuruh mencoba, ditanya lagi masalah apa yang ditemukan. Berarti kan ada 2 masalah juga nanti. Kalau begitu instruksinya bukan masalah, tetapi kesulitan apa kira-kira dari yang kalian lihat. Artinya ketika Bapak dan Ibu menyampaikan materi Pak Juliandi di dalam pemodelan, Pak Juliandi harus bisa menggiring juga sambil memperhatikan supaya dia seolah-olah mencoba juga sambil merhatikan, sambil bayangkan kalian juga mengikuti saya misalkan begitu. Itu tekniknya ya. Itu teknik. Jadi bukan masalah itu. Kemudian juga sama seperti Pak Nefri tadi, masalah ditemukan dilempar lagi ke orang. Nah, jangan dulu begitu. Enggak begitu ya. Itu nanti itu dievaluasi, boleh lempar-lempar. Itu bagian dari analisis bisa sebetulnya. Tetapi sebelum dilempar pastikan dulu. Kan ditanya apa masalah? Oke, kira-kira kalau misalkan masalahnya itu kamu harus gimana? Jangan dulu masalahnya itu kira-kira kamu ini gimana nih, ada masalah begini. Enggak. Tapi sebelum dilempar, Bapak dan Ibu pancing lagi supaya anak kalau begitu harus ngapain gitu. Ya, dilempar lagi dulu maksud saya. Supaya anak juga ada analisis pribadinya dulu. Oh, dia tahu kekurangannya. Kan kita nanti bisa ngasih feedback lagi. Anak mencoba menganalisis, ternyata salah analisisnya. Oke, coba kamu cek lagi buku paketnya. Kamu baca lagi petunjuknya. Kamu lihat lagi videonya. Benar tidak? Sudah mereka menyampaikan itu, baru nanti bisa dibantu. Atau misalkan dicobakan lagi. Sementara nanti di akhir juga boleh dievaluasi. Kamu tadi masalahnya apa? Masalahnya A, lemparannya tidak jauh.
kemudian dia kasih solusi. Kalau sekiranya tidak tepat, baru Pak Juliandi boleh dievaluasi melempar ke rekannya. Tepat tidak kalau masalahnya ini begitu. Nah, baru di sana bertukar pikiran. Kemudian juga tadi kalau ada contoh kasus, Pak bolanya terlalu besar, ini bolanya sudah dimodifikasi. Bukan itu jawaban yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah kalau ada yang seperti itu, Bapak dan Ibu menyiapkan alternatif-alternatif lain. Boleh bola. Jadi boleh yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling berat, yang paling besar, itu harus semuanya diantisipasi. Jangan ketika ada masalah seolah-olah ini ya kamu harus pakai alat ini. Enggak, kalau begitu kan kita tidak memberikan solusi. Ya. Ya. Jadi hindari yang seperti itu. Makanya inovasi pengembangan bahan ajar itu penting, itu jangan sampai mengganggu kegiatan pembelajaran yang seperti tadi. Gara-gara ininya terlalu besar, ini terlalu berat, ini ya adanya begini, ya kan bingung kan nanti. Ya. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Itu catatan saya ya, Pak Jul. Oke, Pak Arif, silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Didik atas penyampaian ya Pak Jol, catatan-catatannya